aplikasi dari Haji Kopit. Haji Kopit tuh Tentang berubah lagi kenapa dia nggak berangkat kemarin ke Haji Kopit. puncak. Betul. Assalamualaikum. Waduh, jumpa lagi dengan saya Ferry Mariadi, tentunya hanya di Ferry Mariadi Cuana. Jadi siang ini gue berencana untuk konfrontasi pada seseorang nih. Jadi gini bro ceritanya. Kemarin itu salah satu anggota prediksi itu disinyalir konon katanya, jangan dibalik, konon katanya dia merasa terintimidasi gara-gara nggak boleh ikut datang, ikut gabung. Katanya dia itu dilarang gara-gara ngerasa takut menularkan sebuah penyakit lah gitu. Ya nggak tahu ya bener apa enggaknya mah, tapi yang pasti itu berita ini menjadi viral di Instagram dan juga di sosial media. Halo Umi, assalamualaikum. Menjadi viral di Instagram dan juga sosial media, dan dia langsung mengegoreng itu beritanya, sehingga banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang bersimpati kepadanya. Waduh, cuman nih sebenarnya sih kalau menurut gue sih tidak ada yang melarang. Dari kita juga, dari anak-anak prediksi nggak ada yang melarang. Cuman lebih baiknya usahlah datang. Siapakah dia? Dan sekarang kita menuju ke arah mana? Waduh, kita rehat dulu sejenak. Dan kemana-mana tetap di Ferry Mariadi Cuana. Let's go. Kami turun ke jalan, bukan untuk jadi jagoan. Kami satukan hobi dan kata Alumni. Jangan dong, jangan. Aduh. Tadi yang mananya kena ya? Fuck Desta. Situ dong. Oh, sini. Kamera sini dong. Fuck Desta. Aduh. Jadi gimana, Ji? Saya balik ke dalam bukan cuci muka. Ngapain? Sholat dong. Oh, masya Kan haji. Oh, udah punya agama sekarang? Udah dong, alhamdulillah. Keren. Hajinya tapi bayar sendiri waktu itu? Endorse. Pasti. Betul. Pasti. Ji, kemarin ini kan sempet gunjang ganjing nih. Ya. Si Desta emang kenapa, Ji? Desta tuh dasar. Fuck you. Fuck you. Jadi gue tuh demi prediksi. Gue udah nge-planning karena gue ada syuting jam 1 siang kan. Oh, hari Sabtu itu. Hari Sabtu Minggu jam 1 siang. Oh. Kan kemarin Covid 2 minggu. Terus gak ada pemasukan. Jadi yang 2 juta gue ambil dah. Ada aja. Iya, tapi bener. Begitu. Terus? Jadi wah, ini ada kerjaan nih. Dan gue nggak enak kalau misalnya gue, soalnya udah langganan itu si platform e-commerce itu udah langganan banget gitu setiap bulan, daripada ntar gue bertingkah terus diganti kan. Waduh, nggak seru dong. Udah kasih murah terus diganti kan. Iya, udah cuma 2 juta per ini, kayak enak dong. Akhirnya wah, tapi nggak bisa. Prediksi adalah tumpah darah. Di black nih saat prediksi tulisannya Andre Taulani tulisannya. Fuck Andre Taulani. Gue udah planning, oke. Gue kalau misalnya naik motor dari Jakarta ribet. Motor akan gue towing sampai Starbucks Vimalahil, Gadok. Iya. Terus gue naik motor dari situ. Jadi nggak jauh-jauh amat dari Jakarta, kan PR di Parung. Anda anak motor banget kalau gitu ya. Langsung naik mobil aja, langsung set di depan villa, kelar. Lo motoran juga sendiri. Ada asisten gue. Tetap temenin. Asisten. Gue udah planning tuh. Wah, gue kirain villanya tuh Puncak Pas kesana lagi. Jauh banget dong. Ya udah, kalau gitu biar keburu apa segala macam. Dan gue mikir besoknya kalau gue polling naik mobil, takutnya pas turun macet. Oke, gue naik motor aja. Biar kalau gue turun ke bawah itu masih bisa ngejar besoknya syuting lagi. Sedikit sebegitunya. Tapi gue cek kan, wah, villanya ternyata 17 menit doang dari bawah. Deket banget. Saya kira ya udah deh,
Gue nyusul aja deh. Ternyata Desta. Gue bingung nih, diprediksi tuh ketuanya siapa sih? Aneh. Kayak dia tuh nggak punya kuasa. Ini kayak ada ketua bayangan yang mengendalikan pergerakan daripada grup ini. Mungkin ketua harian. Emang ada itu? Nggak ada. Ini gimana ini Andre Taulani tidak punya kuasa? Saya udah mau nyusul, tiba-tiba Desta di grup, Tok lo nggak usah nyusul Tok. Ya seperti yang sudah saya taruh di story dan juga ini. Ternyata dia tuh nge-recopy. It's all in your mind. It's all in your mind. Gua tahu. Ntar ingetin nih, buangin kaos ini. Ingetin ini kaos. Jangan kan endorsean kan lo? Iya dong. Terus Apa ini? iya Desta bilang lu beli. Sebenarnya Gue tuh sempat bersitegang sama Desta di Clubhouse. di Clubhouse. Jadi yang gua nggak masuk itu waktu itu. Iya. Gua tidur. Anyway, gue sempat bersetegang sama dia di Clubhouse. Dia bilang, Tok, lu kan masih negatif. Gue jelasin, protokol yang baru bilang dari WHO sendiri, dari Kemenkes, lu tuh ketika 14 hari udah isolasi, ketika tidak ada gejala lagi, udah dinyatakan sembuh. Tapi emang lu sebelum pas yang 2 minggu ini lu ada gejala? Ada. Apaan? Eh, Demam gitu ada, mencret apa? sange, terus Sama, itu gua juga gitu. Jangan dong. oh, enggak ya. Gejalanya pusing. Oh, ada kesana. Ada, karena 2 minggu kan gak ada kerjaan. Itu pusing banget gue anjir. Nih Surya insomnia nih. Ah, emang bangsat. Bangsat nih Surya insomnia. Kalau kerabat tuh bangsat. Gue tanya sama Surya, Sur, lo cek di mana Sur? Tok, lo cek paru, cek darah, Foto parunya. kayak RSPI Bintaro. Oke. Berapa Sur? 3,3. Oke deh gue jawab. Juta? Iya. Foto gitu doang. Foto. Di Batik Yonas murah loh. Gue jabanin ke RSPI Bintaro, jauh banget kan dari sini. Iyalah. Wah, gue di mobil begini-begini aja. Aduh, Udah mikirin, pusing mikirinnya kan harganya mah. 3,3 lagi ya udah. Emang nggak bisa tukar postingan, Fit? Gue nggak dapet nomor marketingnya. Tadi mau gue tukar postingan, ya udah nyampe sana. CT scan Pak, berapa? 3,3. Lah, CT scan-nya aja 3,3. Apalagi ronsennya. Mungkin itu CT scan udah paru itu. Oh. Ya udahlah, cek darah apa segala macem. Cek darah, dikasih obat, kelar 10,2 juta. Di mana 3,3-nya? Makanya Surya langsung gue keluar dari sini. Sur, bangke lu, kata lu 3,3. Apa 6,6 ya? Masih anjing. Nambah lagi. Jadi ternyata obatnya aja 4 juta sendiri. Terus 8 biji jebret. 12 jam kemudian 8 biji jebret. Terus habis itu jeda 3. Satunya 95.000, pokoknya obat gua 4 juta sendiri tuh. Gue tanya-tanya sama dokter, Dok, ini kenapa gue dapet obat mahal banget? Sebenarnya sih nggak harus itu, yang generik sih nggak apa-apa. fuck you telah. Mau sekarang, Samsudin. Nah, pertanyaannya, abis minum itu pengobatan selama berapa? 2 minggu ya? Pokoknya setelah obat itu habis, gue swab lagi. Negatif dong. Enggak, masih positif. Pokoknya tanggal 2 itu yang gue bergejala positif. Terus 16, nah pas tanggal 12 tuh anakku langsung pisah ke sana, gue sendiri lagi di sini. Bete gue sendiri doang di sini. Tanggal 16 gue udah selesai obat. Gue ini lagi tanggal 8 gue periksa yang 10 juta itu. Tanggal 16 obatnya selesai, swab lagi, masih positif lagi. Terus Ya udah, gue akhirnya karena gue kebetulan mengabadikan itu di Instastory, banyak yang ngasih info dari DM. Mas Darto, coba cek live ini deh, coba cek IG live ini ya. Ada IG live-nya Dokter Ninggar sama Dokter, jangan disebut boleh nggak nih? Dokter Ninggar sama Dokter Jaka. Dokter Ninggar itu yang live waktu itu kan? Ngomongin tentang, yang lu bilang cantik itu kan? Iya, yang kayak BCL. Yang ngomongin tentang city value dan PCR swab itu. Ya, yang di bawah berapa? 20. Ya pokoknya dia bilang Masih aman sebenarnya. PCR swab itu sekarang ya namanya ini kan ilmu baru ada terus kan? Iya. Dari WHO sendiri. Virus 1000 wajah. Betul. Kita juga harus mengupdate ilmu kita tentang ini, bahwa PCR swab itu sekarang tidak boleh dijadikan evaluasi, hanya boleh diagnosa. Yes. Jadi ketika lo ada gejala, diagnosa sekali, oh iya bener positif. Oke. Nah habis itu ya udah isoman 14 hari, dicek kondisi klinisnya, begitu cek paru, cek darah ada peradangan apa enggak, begitu udah sehat ya udah sama dokter dinyatakan selesai isoman, udah sehat. Karena kalau ada Lu cek terus akan ada terus.
si bangkai virus itu bisa ada di sini tuh bisa sampai 3 bulan loh. Makanya kata si dokter Jaka itu, saya dulu waktu jaga di Wisma Atlet itu kalau dulu kan SOP-nya 2 kali swab harus negatif. Saya itu kasihan sama pasien-pasien itu, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, sampai stres, ada yang mau loncat, ada yang halusinasi. Karena gitu, PCR pertama negatif, senang dong nih dia. Kedua positif, kayak ngeriset lagi kan, aduh stres. Ulang lagi di RIM. Jadi kan kayak di penjara. Nah ternyata penelitian WHO terbaru adalah si virus ini usianya 14 hari. Jadi ketika lo masa hidupnya? Iya, ketika lo udah isoman 14 hari dan tanpa udah nggak ada gejala, ya dianggap sudah tidak menular dan lo udah sembuh gitu. Bahkan di puskesmas pun itu, gue juga baru tahu karena gue ngulik kan kemarin. Sudah sampai di level puskesmas, SOP-nya begitu, 10 plus 3. Kalau OTG, 10 hari udah isoman, plus 3 hari nggak ada gejala, udah dikasih surat selesai isoman. Oh gitu. Ini istriku loh. Oh, masa cantik banget. Masa sih? Iya dong. Apa nih sayangku? Aduh, nggak pakai alis. Aduh. Nih. Pizza nih. Tuh, kan suka yang dari 2 minggu yang lalu kan? Cakep. Terima kasih Bu Tika. Aduh. Silakan. Ini Bunda biasa. Apa Bunda biasa? Kalau nggak ada Bunda nih, Darto nggak jadi. Betul. Yang lo udah pegang itu doang kan? Yang belum pegang, yang lain udah belum? Tadi udah gue gini-gini. Gini-giniin lagi. Nah, pada saat itu kita menganggapnya bahwa lu kan baru selesai. Udah lalu senang-senang aja sama anak bini lu. Jangan malah senang-senang sama kita. Itu gimana tanggapan lu? Justru gue udah bosan sama anak bini gue kan main 2 minggu sama mereka mulu. Gue harus refreshing keluar, you know? Iya juga. Di rumah teriak-teriak apa segala macam. Tapi Ji, kalau gue lihat dari pola hidup lu sehat banget Ji. Itu dia. Tiap pagi lu olahraga Lari. sama Bunda. Lari, jemur. Prosedur COVID apa yang nggak lu lakukan? Tapi lu masih sampai kena juga. Itu kenapa kalau kata dokter? Dokter sendiri bilang, udah mas nggak usah dicari-cari siapa yang ini. Emang mas pernah ada kontak sama pasien nggak? Nggak. Pernah kontak sama yang positif nggak? Nggak. Berarti kena sama OTG, udah gitu aja. Dong. Bukan Ji, maksud gue gini. Kalau begitu berarti daya tahan tubuh lu masih kurang bagus. Bener nggak? Sementara kan lu olahraga lain-lain itu bagus. Kan memasuki bulan-bulan sekarang nih banyak mendung kan? Waktu itu apa namanya? Pas matahari lagi ininya, gue lumayan strong tuh. Beberapa kali kontak dengan suspek, gue negatif. Bahkan sama Surya waktu itu. Surya kan positif. Senior lo. Dia kan level diamond tuh, gue downline-nya. Nah gue beberapa kali kontak dengan itu, alhamdulillah negatif gitu. Udah wah, imun gue oke juga nih. Tapi kemarin kita sempat berspekulasi gitu ya, ini Darto dapatnya dari mana nih ya? Oh, akhirnya gue nih mengucap, ini jangan-jangan kan posisi podcast Mas ini kan sangat diperbutkan. Lo percaya sama klinik-klinik nggak? Emang bisa dikirim ini? Siapa tahu kita kan, kita sikat ininya, daya tahan tubuh Dartonya. Makanya dulu kan gembrot banget nih, sekarang udah agak gembrot lah dikit lah. Iya udah agak nambah lagi dikit. Setengah kilo ada turun loh. Waktu kapan? Covid kemarin? Covid kemarin gue sampai yang terendah gue 67,7 dari 72. Oh cepet dong, kan lu pengen kurus kan? Ini Covid lagi. Jangan dong. Nggak apa-apa. Jangan dong. Setelah lu mengunggah video itu, banyak sekali kontroversi dan orang yang menghujat Desta pada saat itu. Apakah itu goals lu? Memang itu goal saya. Mantap. Itu goal saya nomor 1. Tapi Desta adalah Desta, pasti dia tidak peduli. Nggak peduli. Si muka tembok itu. Iya, like I care gitu deh. Tapi buat yang mungkin jadi terlalu sensitif, nggak usah terlalu sensitif. Ini kan kita kan grup penuh gimmick. Gimmick, men. Kalau nggak digimikin nggak seru. Bener. Tapi ada yang, maaf nih, ada yang DM ke gua. Kang Fer, sebagai satu orang yang paling tertua di prediksi, tolong tengahin antara Desta dan Haji Darto. Serius? Sumpah Pak. Itu serius? Jangan sampai ada perpecahan. Kita nih mengikuti grup kalian bla bla bla. Intinya dia sok bijaksana, cuman gue jadi ketawa bacanya.
Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Bu, maaf ya Bu, bukan saya ingin gimana, cuman ini memang grup gimmick. Jadi apapun yang terjadi jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Gue juga sama Desta juga ketawa-tawa. Nah, jadi nggak ada lah kayak gitu-gitu. Kalaupun emang iya, ya di belakang nggak bakal. Tadi nggak mau bikin video itu, gara-gara pagi-pagi Desta video call. Wih enak banget udaranya nih, enak banget nih. Lo sih kopet gitu. Kita ada gua. Panas gua. Ada lu juga. Ada gua. Panas gua. Oke. Gitu lu bikin itu langsung. Padahal sih jujur waktu gua pulang dari syuting itu nggak niat banget. Nggak usah deh gua. Gitu. Ternyata akhirnya upload aja lah ya. Nggak. Emang gua nggak niat bener pengen nyusul. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Emang gimmick aja, semuanya gimmick. Tapi keren loh bro. Seumur-umur gua main motor, baru pertama kali dengan prediksi ini naik motor dekat pulang towing, dekat pulang towing. Itu kagak kerasa apa-apa Ji. Sampai anak-anak tuh bilang, wih ketua kita hebat ya naik motor. Orang pendek Sebelah mana banget. hebatnya? Orang parung doang. Lu cuman kayak dari rumah ke Alfamart gimana hebatnya? Gue juga nggak percaya sama Andre. Gue tuh kita dapat prediksi sekian 10 juta nih dari AdSense. Cuma segitu sih. Yakin lo? Iya. Kata siapa? Bener masa lu gua bohong, Fer? Bener, Ji. Udahlah, apaan sih? Aduh, pasti ada biaya manajemen kan? Aduh, masih kaku aja. Yang penting cuan. Cuan. Ji, Bagian wawancara tips untuk menjadi seorang seperti Haji Endorse. Ya, pokoknya alhamdulillah saya diberi kenikmatan untuk semua di endorse sampai semua lah, makanan, baju, bahkan saya bisa dari atas sampai bawah tuh endorsean semua bisa. Itu bermula ketika saya naik haji pun di endorse di tanah suci. Saya bilang, ya Allah, bisa nggak saya hidup saya kayak gini terus gratis? Itu insya Allah dikabulkan. Dengan Haji Endorse klarifikasi Ya. mengenai COVID yang kemarin. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai kenapa-napa, Ji, nama lu akan harum dengan sendirinya. Macam-macam lo pakai gituan. Cobain. Jangan macam-macam lo pakai ginian. Rigid ini. Ketua gimana ketua tadi? Seru. Asik. Lebih jalannya penuh anjir biasanya kan. Biasanya kan kita berangkat tengah malam. Ini mah sama angkot tukang sayur. Jaya